sebuah awal dari pembukaan kota Irak, di mana pertempuran pertama yang pecah antara kekhalifahan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Hormuz, di mana pasukan Persia dengan persenjataan yang lengkap dan mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai, menunjukkan tanda kepada musuh bahwa mereka siap mati daripada melarikan diri dari medan pertempuran. Perang Zatus Salasil atau pertempuran yang memiliki rantai adalah perang pertama yang pecah antara kekhalifahan Abu Bakar yang dipimpin oleh sang pedang Allah Khalid bin Walid melawan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Hormuz. Pertempuran ini terjadi di daerah Kuwait, tempatnya di Kazima. Perang ini bermula ketika Musannah bin Haris, yang merupakan kepala kabilah di wilayah timur Laut Arab, yang daerahnya terletak dekat dengan perbatasan Persia, ingin merebut kota-kota kecil yang dikuasai oleh tentara Persia, yang akhirnya Musannah cukup berhasil untuk merebut kota-kota kecil di perbatasan kekuasaan Persia. Tindakan Musannah ini membuat Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menaklukkan Irak dari kekuasaan Persia. Untuk memastikan kemenangannya, Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk mengirim sang jenderal yang tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangannya, ialah sang pedang Allah Khalid bin Walid. Kala itu, Khalid sedang berada di Yamamah. Setelah berhasil memberantas kemurtadan melawan si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, Khalid mendapatkan surat perintah dari sang khalifah untuk membuka kota Irak dari kekuasaan Persia. Khalifah juga memerintahkan pemimpin kabilah di sebelah timur Laut Arab, Musannah bin Haris, untuk bergerak di bawah komando sang pedang Allah Khalid bin Walid. Sebelum Khalid berangkat menuju perbatasan Persia, ia terlebih dahulu mengirimkan surat kepada gubernur Persia bernama Hormuz. Masuklah ke dalam Islam dan engkau aman, atau membayar jizyah, dan engkau serta rakyatmu akan berada di bawah perlindungan kami. Atau jika tidak, engkau akan menyalahkan dirimu sendiri. Sebab aku akan mengirimkan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana engkau mencintai kehidupan. Hormuz yang mendapatkan surat tersebut memberitahu sang kaisar tentang ancaman dari pasukan muslimin ini, dan ia meminta untuk mengkonsentrasikan pasukan untuk bertempur dalam skala besar. Pasukan Persia adalah salah satu pasukan yang paling kuat dan terbaik perlengkapannya, dan menjadi kekuatan yang sangat ideal bagi formasi perang. Satu-satunya kelemahan pasukan Persia adalah pergerakan yang lambat akibat perlengkapan yang berat. Di sisi lain, pasukan Khalid adalah pasukan yang terkenal dengan manuvernya dapat bergerak cepat. Strategi Khalid sebelum perang adalah dengan menggunakan kecepatan pasukannya untuk menekan titik lemah pasukan Persia, yakni kesulitan berjalan jauh hingga mereka kelelahan. Ada dua rute menuju perbatasan Persia, yaitu melewati Kazima atau melewati Hufair. Kondisi inilah yang membuat Khalid menjalankan taktiknya dengan sukses. Hormuz mengira bahwa Khalid akan datang melalui rute terdekat, yaitu Kazima. Maka Hormuz pun segera membawa pasukannya untuk menghadang Khalid di Kazima. Sesampainya di Kazima, ternyata tidak ada tanda-tanda keberadaan pasukan Muslim. Tak lama kemudian, didapatkan informasi dari pasukan pengintai bahwa Khalid membawa pasukannya menuju jalur Hufair, yang sebentar lagi akan sampai di kotanya Hormuz. Dengan segera Hormuz memerintahkan seluruh pasukannya pindah ke Hufair. Sedangkan Khalid menunggu di Hufair hingga pasukan pengintainya mengabarkan tentang pendekatan tergesa-gesa dari pasukan Hormuz dengan melintasi gurun. Dengan tanpa alasan, Khalid bergerak kembali menuju Kazima. Setibanya Hormuz di Hufair, ia kembali diberitahu tentang perjalanan Khalid menuju Kazima. Karena Hormuz tidak mau membiarkan pasukan Muslim menguasai rute Kazima, pasukan Persia sekali lagi diperintahkan untuk berangkat ke Kazima. Mereka pun tiba di Kazima dalam kondisi kelelahan.
Hurmuz dengan segera membagi pasukannya untuk berperang dengan membentuk formasi yang terdiri dari pasukan tengah dan sayap. Jenderal yang memimpin pasukan sayap adalah Qubas dan Anos Sagan. Para prajurit menghubungkan diri mereka dengan rantai sebagai tanda kepada musuh bahwa mereka siap mati daripada melarikan diri dari medan pertempuran jika kalah. Taktik ini memungkinkan mereka untuk berdiri kokoh seperti benteng di hadapan serangan musuh. Penggunaan rantai inilah yang membuat perang ini diberi nama Zatus Salasil. Hurmuz sudah mendengar ketangguhan Khalid di medan duel, sehingga ia berusaha melakukan muslihat untuk mengalahkan Khalid dengan cepat. Beberapa pengawalnya diperintahkan untuk maju bersamanya ke tengah-tengah lapangan. Hurmuz mulai berjalan ke depan dan menantang Khalid agar maju bertanding satu lawan satu dengannya. Khalid berjalan ke tengah dengan kuda sambil menghunuskan pedangnya. Begitu mendekat, kedua pedang mulai beradu. Beberapa saat keduanya masih tangguh dan saling tebas dalam duel. Dalam satu kesempatan, sang pedang Aula Khalid berhasil menekan Hurmuz. Tetapi beberapa pengawal Hurmuz segera maju hendak menyergap Khalid ketika beliau sedang lengah. Melihat kecurangan itu, muncullah Qaqqa bin Amr At-Tamimi yang diturunkan dalam pasukan Khalid, segera menyerang pengawal Hurmuz. Dan akhirnya Hurmuz pun terbunuh oleh Khalid. Melihat komandan tertinggi mereka tewas, bunyi gemerincing rantai dan jeritan kematian menggema di pasukan Persia. Walaupun jumlah kaum muslimin kalah jauh dibandingkan dengan pasukan Persia, tetapi semangat iman yang ada di hati mereka seakan-akan meruntuhkan gunung yang besar. Kekuatan inilah yang sesungguhnya dihadapi oleh pasukan penyembah api. Pasukan Persia yang kelelahan tidak bisa bertahan dari serangan panjang pasukan muslimin. Dan pasukan muslimin berhasil menembus barisan depan Persia di banyak tempat. Melihat kekalahan di depan mata, komandan pasukan sayap Persia, Qubas dan Anos Sagan memerintahkan pasukannya mundur. Yang menggiringi seluruh pasukan ikut mundur. Sebagian pasukan Persia yang tidak diikat rantai berhasil mundur, tetapi mereka yang diikat rantai tidak bisa bergerak cepat dan mengakibatkan mereka mati konyol di hadapan pasukan muslimin. Setelah kemenangan di Salasil, Khalid mengalahkan tentara Persia dalam 3 peperangan lagi dan merebut tujuannya, yaitu kota Irak. Berturut-turut wilayah Irak mulai membuka dan menyerahkan diri kepada kaum muslimin, sehingga masuklah Islam di kota Irak dengan damai. Wallahu a'lam.